Selamat datang di Jimova Mirino Channel. Domine J. Drost. Berikut adalah sekelumit kesaksian Domine J. Drost dalam tugas pelayanannya di tanah Papua. Domine Jan Drost lahir pada tanggal 4 Agustus 1915 di Wildervan dan berasal dari keluarga petani. Jan Drost menghadiri Willem Lodewijk Gymnasium di Groningen dan belajar di VU Vrije University, salah satu universitas riset negeri terkemuka di Belanda, untuk menjadi calon pendeta pada bulan Juli 1942. Ia menjadi asisten pengkhotbah di Gref pada bulan Oktober tahun itu juga, di Gereja De Lier. Kemudian gereja ini mengangkatnya sebagai pendeta kedua pada bulan Februari 1943. Ayah mertuanya, Pendeta N. Postema Emeritus, adalah seorang pendeta di Boskop, mengukuhkannya di kantor khotbah di sana. Pada bulan Maret 1947, Domine J. Drost memasuki kongregasi keduanya di Ede, di mana ayah mertuanya juga yang mengukuhkannya. Dari tahun 1951 hingga 1952, Domine J. Drost menjadi pendeta angkatan udara di Leeuwarden, dan pada bulan Agustus dia berangkat ke New Guinea. Tahun 1955, Domine J. Drost memimpin pertemuan di New Guinea. Drost memegang berbagai posisi, dan khususnya tertarik pada pekerjaan gereja Kristen dalam pendidikan dan masa percobaan. Domine Jan Drost menjabat sebagai ketua Dewan Gereja berbahasa Belanda di kota Madia, Hollandia. Pada tahun 1956, Domine J. Drost kembali ke Belanda untuk cuti karena keluarga. Setelah itu ia kembali bekerja untuk periode kedua di New Guinea. Domine Jan Drost menjelaskan, misi di New Guinea dimulai pada tahun 1855 oleh Asosiasi Misionaris Utrecht, ketika mereka mengirimkan dua misionarisnya Karl Willem Otto dan Johann Gottlob Geisler. Namun pesan Injil tidak diterima, bahkan berjalan pada masa-masa yang sulit selama beberapa dekade, hingga tahun 1900 terobosan baru pun terjadi di Papua. Para misionaris pertama mengalami masa-masa yang sangat rumit, karena mereka harus bekerja di lingkungan yang sulit diatur dalam segala hal. Pada tahun 1898 didirikanlah pos pemerintahan pertama di Manokwari dan Fakfak. Diperkirakan terdapat 200 suku di New Guinea, serta 200 bahasa. Oleh karena itu, kita tidak dapat berbicara secara umum tentang orang Papua, karena adat istiadat dan jenisnya sangat beragam. Maka, New Guinea dibagi menjadi beberapa bagian pelayanan, dan dipimpin oleh seorang misionaris. Kemudian pemimpin lokasi bertugas di sana, di mana peran guru juga menjadi pendeta gereja. Pekerjaan tersebut telah diubah menjadi pekerjaan gerejawi ketika dia menjadi misionaris di Belanda. Sehingga, dalam konteks ini, Domine J. Drost menyampaikan dengan tegas, bahwa Domine Ishak Samuel Keine adalah orang yang banyak melakukan karya perintis. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perhatian yang dia berikan untuk pendidikan, pertanian dan kesenian. Perang Dunia Kedua berdampak sangat drastis. Banyak orang Papua yang melakukan pengorbanan selama beberapa tahun terakhir dan mereka tidak mau melakukannya dan tunduk pada Jepang. Setelah perang, para misionaris menemukan bahwa kehidupan gereja di Papua masih tetap berfungsi. Misalnya, tahun 1954 diadakan protosinode di Serui yang dihadiri oleh delegasi Papua dari berbagai distrik, serta dari bidang medis misionaris dan misionaris Belanda. Kemudian keputusan dibuat untuk memulai perintisan kemandirian gereja. Masyarakat Papua meminta Zending untuk tidak meninggalkan mereka. Di sini masyarakat Papua dihadapkan pada pertanyaan tentang isi pengakuannya sendiri. Rancangan tatanan gereja juga dibuat, dan memiliki karakter presbiterian, meskipun ada beberapa kecenderungan hierarkis. Namun hal itu harus dilakukan, karena situasinya tidak kentara dan jaraknya sangat jauh. Oleh karena itu, harus ada koneksi terpusat. Berbagai majelis mempunyai wewenang manajemen. Sinode menempatkan para pengkhotbah, misalnya. Menurut Domine Jan Drost, masalah di New Guinea cukup cepat, sehingga harus diperlambat lebih awal. Disiplin harus mempunyai karakter pastoral yang kuat. Buklet katekismus terbaik berasal dari Den Haag,
maka minta Prospektus Sinode juga memutuskan untuk mendirikan sekolah teologi sendiri yang tempat pelatihannya adalah sekolah menengah dasar. Di Belanda, kita menyebutnya MULO. Sekolah teologi ini dimulai diserui tahun 1954 yang dibuka oleh Dominee Isaac Samuel Keine dan dipindahkan ke Hollandia tahun 1960. Dominee John Kabel bertindak sebagai rektornya. Dominee K. Skippers, mantan pendeta reformasi di Ermelo, juga bekerja di sini sebagai guru. Oleh karena itu, gereja-gereja Kristen berpartisipasi dalam pelatihan ini. Dan dengan demikian, dalam skala yang sederhana bersama gereja reformasi, misi untuk pekerjaan gereja Kristen evangelis. Pengkhotbah lokal seperti Dominee F.J.S. Rumainum, termasuk Dominee Fr. Christian Kama, juga mengajar di sana. Tanggal 18 hingga 28 Oktober tahun 1956, Sinode Umum pertama Evangelis Christelijke Kerk diadakan di Hollandia Binnen. Institusi itu telah terjadi dan pengakuan ditetapkan, begitu pula Komisi Oikumene atau KO, dan tugas sebagai gereja diterima. Diputuskan juga untuk membuat desain pengawasan dan disiplin. Pengaturan keuangan juga dilakukan, singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan desain gereja muda. Tentu saja, semua ini belum tentu merupakan darah dan daging di semua gereja. Hal yang paling khas dari situasi baru ini adalah bahwa para misionaris Belanda telah mundur dari distrik-distrik. Dalam arti, bahwa kepemimpinan tidak lagi berada di tangan mereka seperti sebelumnya, namun kini berada di tangan sinode distrik, meskipun seorang misionaris tentu saja dapat menjadi anggotanya. Ketua Umum Sinode pertama Evangelis Christelijke Kerk adalah Dominee F.J.S. Rumainum berkunjung ke negeri Belanda. Dominee Arikters bertindak sebagai sekretaris, sementara dia juga mengelola misi Nederland. Hanya 2 orang Belanda yang duduk di dewan yang bermodus luas, anggota lainnya adalah orang Papua. Sementara beberapa orang Ambon juga terdapat di dewan ini. Tanggung jawab utama terletak pada masyarakat Papua, dan ini juga berlaku pada sinode distrik, klasis-klasis, dan dewan gereja. Setelah tahun 1956, ketentuan tatanan gereja harus dibentuk di gereja muda ini dengan perkiraannya 150.000 anggota, itu bukan perkara mudah dan butuh waktu. Sinode juga menyadari tanggung jawabnya terhadap seluruh penduduk New Guinea. Dan orang-orang Papua sekarang ingin membawa Injil ke pelosok negeri mereka sendiri, yaitu ke daerah pedalaman. Sejak tahun 1956, Gereja Kristen Evangelis secara organisasi sepenuhnya independen. Klasis berbahasa Belanda meminta agar sinode tersebut diizinkan menjadi bagian dari Gereja Kristen Evangelis dan kemudian menjadi klasisnya sendiri, dan di sini tidak boleh dilihat sebagai konsep regional. Kekhususan ini terkait dengan bahasa, latar belakang budaya, dan lain-lain. Jemaat Belanda ini mempekerjakan pendetanya sendiri dan mempunyai tempat tersendiri secara keseluruhan. Persatuan dan keterhubungan dengan komunitas Papua tercermin antara lain dalam perayaan Perjamuan Kudus bersama yang dilakukan setahun sekali, dalam berbagai komite dan aksi bersama. Tahun 1960, Dominee Jan Dros pulang ke negeri Belanda, dan ia tidak akan kembali lagi ke New Guinea. Ia tinggal bersama Dr. V. Peltlaan, nomor 68 di Bergen. Dominee J. Drost digantikan oleh Dominee H.G. Boswig van Wons dari Prancis, yang sudah berada di New Guinea. Ia berdampingan dengan Dominee W. Sirac de Nederland, kota madya Hollandia. Kenangan bersejarah Dominee J. Drost dalam pelayanannya di Papua adalah Paulus Kapel di Noordwijk, Hollandia. Berdasarkan data sejarah gereja yang saya kutip dari surat kabar di Belanda, Kerknieuws, nomor 623 tanggal 4 Juni tahun 1955, yang berjudul The Paulus Kapel of New Guinea. Berdasarkan data sejarah gereja yang saya kutip dari surat kabar di Belanda, dan dokumen foto dari kantor informasi dan penyiaran radio di New Guinea pada saat peresmian, yang saya ambil dari website Arsip Nasional Belanda. Di hadapan sejumlah pejabat dan anggota komunitas Protestan muda, Dominee Jan Dros meresmikan Paulus Kapel di Noordwijk, Hollandia atau gereja pertama di kawasan perumahan baru. Dalam acara peresmian tersebut, Dominee Jan Dros mengatakan, Paulus Kapel adalah gereja kelima di sekitar Hollandia. Berdasarkan data tersebut,
saya coba telusuri 5 gereja yang disebut oleh Domine J. Drost berdasarkan urutan gereja yang dibangun dan diresmikan untuk peribadatan jemaat. Pertama, The Havenkerk atau Kloofkerk di Kloofkamp, sekarang menjadi percetakan GKI di tanah Papua. Gereja di Kloofkamp ini dibangun oleh Amerika dan diserahkan kepada Belanda setelah Perang Dunia Kedua pada tanggal 12 Agustus tahun 1945 sebelum meninggalkan Hollandia. Kedua, Protestantse Kerk di kota Nica, Hollandia. Gereja ini juga dibangun oleh Amerika pada tahun 1945 untuk kebaktian para tentaranya di kota Nica, sekarang Kampung Harapan, Sentani. Ketiga, De Nieuwe Kerk di Hollandia Binnen. Saat itu di Hollandia Binnen belum memiliki gedung gereja permanen sebagai tempat ibadah, sehingga tempat ibadah dilakukan berpindah-pindah. Maka perkumpulan Ebenezer menjadikan bangunan eks peninggalan pasukan sekutu saat Perang Dunia Kedua sebagai tempat ibadah. Perjalanan peribadatan jemaat Ebenezer ini berlangsung dari tahun 1942 hingga 1952, dan akhirnya tercetus rencana untuk membangun sebuah gedung gereja yang permanen. De Nieuwe Kerk atau gereja baru ini diresmikan oleh Dr. Jan van Baal selaku Gubernur Jenderal Nederland New Guinea saat itu, pada tanggal 3 Maret tahun 1953. Kemudian gereja baru tersebut diberi nama Kerk der Hoop, dalam bahasa Belanda artinya Gereja Harapan. Keempat, Martin Luther Kerk di Sentani. Gereja ini digunakan sejak tanggal 21 Desember tahun 1954. Kelima, Paulus Kapel di Norwich, Hollandia. Kawasan Norwich merupakan tempat tinggal bagi ambtenaren atau pegawai negeri sipil dari orang-orang Belanda di kota Madia, Hollandia. Pada masa itu, bila hari Minggu tiba, akibat kesulitan transportasi yang terjadi terus-menerus selama beberapa waktu, maka muncullah ide bersama untuk membangun sebuah gereja di kawasan Norwich atau wilayah utara Hollandia, bagi para ambtenaren. Sehingga Paulus Kapel merupakan gereja kecil yang dibangun khusus bagi orang-orang Belanda di wilayah Norwich, Hollandia. Paulus Kapel ini diresmikan oleh Ketua Dewan Gereja berbahasa Belanda di Hollandia, Domine Jan Drost pada tanggal 31 Maret tahun 1955. Pada gereja berbahasa Belanda inilah, Domine Jan Drost menjadi ketua jemaat yang pertama di Paulus Kapel. Kapel ini dibangun berdasarkan desain Kepala RWD di Hollandia, Bapak J. Ule, dan dikerjakan oleh perusahaan bangunan Hollandia. Jemaat membantu pembangunan di waktu luang mereka. Beberapa wanita menyelenggarakan bazar, surat kabar Amsterdam, Trou, menyumbangkan kursi. Seorang guru di sekolah kejuruan, Bapak J. Baker, membuat lampu luar ruangan yang indah, sementara mimbar, sebuah perabot buatan tangan, Bapak J. Chambon dari pabrik pertukangan Hollandia. Kapel ini memiliki lengkungan bergaya Romawi, yang membentuk banyak pintu masuk, dinding tanpa plester, dan rangka atap kayu. Gereja sebenarnya direncanakan akan dibangun tegak lurus dengan kapel ini pada waktunya. Sebagai ketua Dewan Gereja, Domine Jan Drost menyambut banyak tamu pada peresmian kapel, termasuk istri Gubernur J. van Baal, Nyonya HLM van Baalkonik, dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk pembangunan kapel Paulus ini. Domine J. Drost menjelaskan bahwa Dewan Gereja menamai rumah Tuhan ini sebagai Paulus Kapel atau Kapel Paulus, karena banyak hal dalam sejarah gereja Kristen di Papua mengingatkan kita pada Rasul Paulus dan masa-masanya, yang juga melibatkan dasar-dasar iman. Sementara kata kapel, menunjukkan desain yang sederhana dan sifat sementara pada bangunan tersebut. Diharapkan, kapel Paulus akan dibangun menjadi sebuah gereja yang layak dalam beberapa tahun mendatang. Dalam kebaktian itu, Domine Jan Drost berkhotbah berdasarkan Mazmur pasal 84 ayat 5a, berbahagialah orang yang tinggal di rumahmu. Di akhir kebaktian, pemain organ Dr. Ance Aus mulai memainkan organ yang megah. Nyanyian dilantunkan, terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, madu kemuliaan. Himne ucapan syukur ini dinyanyikan oleh paduan suara, dan jemaat sebagai penutup yang meriah untuk kebaktian yang penuh syukur di Paulus Kapel. Tuhan memberkati setiap orang yang telah membangun persekutuan jemaat ini, mulai dari Paulus Kapel di Norwich, Hollandia, hingga menjadi jemaat GKI Paulus Dok 5 Jayapura. Terima kasih untuk semua penonton yang telah subscribe.
komentar dan juga telah membagikan video ini di berbagai media lainnya. Tuhan memberkati.